Halo Sobi, apa kabar kalian pagi hari ini? Di pagi awal bulan yang sangat cerah ini, aku bakal share topik yang terlihat sangat sering dan lagi hangat-hangatnya untuk kita bahas nih. Yap, apalagi kalau bukan EIPO. Sebelumnya, apa sih itu EIPO? Nah, jadi info nih sobat, buat EIPO ini merupakan sistem penawaran umum berbasis web yang dapat diakses investor di mana saja dan kapan saja. Jadi menurut aku sistem adanya IPO ini jadi ngemudahin banget buat kita-kita yang minat mau beli saham perusahaan yang akan listing di Bursa Indonesia. Nah, lalu pertanyaannya, gimana sih cara pesan saham perusahaan yang mau IPO? Langsung saja kita ke videonya, simak sampai habis. Oke, pertama-tama kalian buka browser kalian, bisa melalui handphone atau PC kalian. Lalu buka www. Nah, apabila sobat belum punya akun, sobat harus daftar dulu nih di web AIPO. Buat yang sudah punya akun, langsung saja kita login. Oke, masukkan email dan password yang sudah kita buat sebelumnya. Klik saya bukan robot. Klik login. Nah, di sini kita sedang berada di beranda dari laman AIPO nih. Di sini terdapat beberapa emiten yang lagi antri untuk listing di bursa saham nih sobat. Ada PT Winner, PT Goto, PT Indoboga, dan lain-lain. Nah, kalian bisa lihat di atas terdapat tulisan book building, offering, dan close. Apa sih status tersebut? Nah, untuk book building itu kalau dalam masa penawaran awal. Jadi masa penawaran awal ini calon investor bisa request harga di range harga yang telah ditentukan oleh emiten atau perusahaan. Misalnya aja saham Goto dalam proses book building kemarin itu menawarkan saham dengan harga 316 sampai 346 rupiah. Nah, kita boleh nih request saham di range harga tersebut. Kalau aku sih lebih menyarankan untuk mengambil harga paling atas ya di masa book building. Soalnya kesempatan di approve-nya juga lebih tinggi. Nah, sedangkan status saham yang offering yaitu masa penawaran umum dengan harga yang sudah final. Jadi bedanya kalau di offering ini kalian nggak bisa milih-milih harga saat memesan calon emiten tersebut. Seperti Goto, ini sudah masa offering. Jadi harga sahamnya itu 338. Nah, sampai sini dulu penjelasan mengenai book building dan offering. Kita lanjut ke cara belinya nih. Oke, langsung saja kalian cari emiten yang akan kalian beli. Scroll saja ke bawah. Kalau sudah terlihat, kalian baca dan pahami dulu nih info singkat dari calon emiten. Jangan sampai kalian FOMO dan cuma ikut-ikutan tren. Soalnya bahaya juga kalau kita beli saham IPO, karena menurut aku saham IPO ini ngeri-ngeri sedap ya. Di sisi lain bisa sangat menguntungkan, namun jika kita terlalu serakah, malah bisa berbalik jadi boncos nih. Jadi sebelum join, lebih baik kalian pahami dulu kinerja dari perusahaan dan beberapa prospektusnya. Oke, lanjut kita klik info lebih lanjut. Di sini saya memilih mencoba PT Winner ini ya. Nah, di sini kita ada info, kode, sektor dan bidang usaha serta detail info lainnya. Kita scroll ke bawah sampai ada tombol merah dengan tulisan pesan. Klik saja tombol tersebut. Nah, ini klik. Kita hanya perlu memasukkan harga dan jumlah lot. Saya masukkan harga misalnya 100. Karena di sini rentang harganya ada antara 100 sampai 140 rupiah. Dengan lot
misalnya dua lot. Jadi satu lotnya itu 100 lembar, jadi tinggal kalian kali aja. Kemudian di bawahnya ada yang harus diisi. Kalau saya isi tidak semua. Nah, kalau sudah, klik kirim. Nah, karena saya sudah memesan saham ini sebelumnya, jadi untuk satu nomor RDN tidak boleh memesan lebih dari satu emiten. Nah, di kode yang sama maksudnya ya. Jadi nanti setelah kalian klik kirim tadi, akan ada memasukkan kode OTP yang akan dikirim ke nomor handphone kalian. Masukkan kode, pesanan akan masuk ke order. Untuk cek pemesanan kita bisa lihat dengan klik garis 3 kanan atas. Klik order. Nah, di sana terdapat beberapa emiten yang sudah kita pesan. Di sini ada status pesanan yang submitted, dan approved. Submit artinya pesanan sudah berhasil dikirim dan masuk, sedangkan approve yaitu pesanan disetujui. Dengan status penjatahan yaitu ada no status, yaitu pesanan belum berstatus. Biasanya status no status ini terjadi apabila status pesanan kita masih submit atau reject atau not valid. Kalau pesanan kalian no status, di saat status pesanan reject atau not valid, artinya pesanan kalian ditolak. Terdapat kesalahan data sehingga dianggap tidak valid. Nah, bedanya lagi apabila status approve dan waiting for allotment, itu artinya pesanan disetujui dan sedang menunggu untuk penjatahan lot saham. Nah, sekarang bagaimana nih? Apabila pesanan kita di saat book building kemarin di harga tertinggi, namun ternyata harga final saham tersebut lebih rendah dari pesanan kita. Nah, hal ini kejadian di pemesanan saham Gotoh yang saya pesan kemarin. Nah, jadi saya pesannya di harga 346, namun harga finalnya yaitu 338. Nah, apakah kita harus panik? Nah, tenang saja sobat, buat kalian yang memesan saham IPO dengan harga tertinggi di masa book building, maka harga pesanan kalian akan otomatis mengikuti harga final dari saham tersebut. Namun apabila saham yang kalian request saat book building ternyata lebih rendah dari harga final, maka otomatis pesanan kalian akan ditolak nantinya. Jadi kalau kalian memang ingin membeli saham tersebut, namun harga yang kalian pesan ternyata lebih rendah dari harga final, saran aku mending kalian buat pesanan baru aja. Nah, jangan lupa untuk yang sudah di approve sampai ke tahap ini, kalian harus menceklis nanti ada pernyataan sudah membaca prospektus di bawah ini. Nah, setelah kalian klik tulisan ini, maka status pesanan kalian akan bisa dilanjutkan. Apabila kalian tidak klik telah membaca prospektus, maka pesanan kalian tidak akan diteruskan ke penjatahan. Oke, sekian video untuk hari ini. Like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Terima kasih sudah menonton. Selamat bercuan.